Sejak abad 19, Kampung Batik Laweyan telah menjadi tempat berkumpulnya para pengrajin batik yang ada di kota Solo. Saat ini, potensi yang ada pada Kampung Batik Laweyan tidak hanya terbatas pada kain batik lagi, melainkan terdapat berbagai ekonomi kreatif, seperti workshop, kuliner, souvenir, dan payung tradisional yang mempertahankan kearifan lokal khas kota Solo. Untuk menampung kreativitas ini, pemerintah kota Solo mengadakan berbagai event kreatif yang diselenggarakan setiap akhir pekan. Ekonomi kreatif merupakan sebuah kegiatan ekonomi yang membutuhkan gagasan dan ide-ide kreatif dalam membangunnya. Saat ini kita sedang berada di Solo Art Market yang merupakan sebuah bentuk dari ekonomi kreatif. Selain menjual produk-produk berbasis ekonomi kreatif, di Solo Art Market ini juga menjual produk-produk yang berbasis dengan kearifan lokal. Apa itu kearifan lokal? Kearifan lokal adalah ilmu pengetahuan yang digunakan masyarakat lokal untuk memenuhi kebutuhan mereka dan menjawab segala permasalahan mereka. Salah satu bentuk UMKM yang berbasis kearifan lokal adalah UMKM Ecoculture. Ecoculture adalah salah satu UMKM yang berbasis ekonomi kreatif dan kearifan lokal. Nama saya Putri Listian dari Rumianti, Mbak. Ini saya kebetulan owner sekaligus founder dari Ecoculture. Awalnya Ecoculture itu kan mulainya tahun 2019, Mbak. Waktu itu sebenarnya saya habis resign dari pekerjaan yang lama. Nah, dari rumah itu kemudian saya mengembangkan hobi yang sebenarnya dari kecil saya sudah ada. Jadi kan saya dari kecil itu suka bikin kreasi ya gitu. Kenapa akhirnya pakai nama Ecoculture? Karena awalnya itu kita bikinnya ecoprint sebenarnya awalnya. Ecoprint, tapi saya banyak temen yang ecoprintnya di fashion, karena saya nggak ada passion di fashion. Akhirnya saya mengembangkan ecoprint untuk home decor. Jadi awalnya nyoba ecoprintnya di kain tapi untuk home decor kayak taplak gitu, terus di kayu kayak gitu. Nah, awalnya dari situ. Terus berkembangnya waktu karena saya hobi yang paling kuat itu sebenarnya melukis. Terus saya kembangkan ke melukisnya, saya ngambil culturalnya itu lukisannya lebih ke art deco yang etnis kayak batik kayak gitu, kemudian di aksara Jawa gitu. Jadi untuk proses melukis payung yang seperti ini tuh kita tuh awalnya sket dulu, Mbak. Jadi di payung kosong ini kita sket dulu untuk garis besarnya, kemudian kita kasih basic warna dulu. Setelah basic warna baru nanti detail warna untuk sket globalnya, baru nanti yang detail kecil-kecil seperti itu. Nah, tapi ada juga beberapa yang langsung kita nggak pakai sket. Jadi misalnya ini yang lukisan yang ini itu nggak pakai sket. Ini langsung bikin ininya pakai langsung warna tuh. Terus kemudian yang nggak pakai sket lagi yang ini juga nggak pakai sket. Jadi awalnya ini kayak yang ini payung yang ini tuh awalnya langsung warna basic merah. Ini merahnya juga warna-warni, nggak satu merah tok. Jadi merah, terus ada yang dikasih agak putih, agak oranye gitu. Terus yang langsung di coklat lah, baru kita timpa dengan detailnya pakai warna, pakai kuas yang lebih kecil. Jadi ada yang awalnya diseket, ada yang langsung kita aplikasi warna. Jadi payung ini sebenarnya ada filosofinya. Tiap bagian dari payungnya ada filosofinya. Seperti yang ujungnya ini selain ujungnya ini untuk menguatkan kerangka di bawahnya. Jadi mengunci ya, ini kunci. Jadi awalnya itu kan payung itu dibuatnya sendiri bagiannya. Ini ujungnya, terus ini bagian atas kerangka, terus ini kerangkanya kayak gini ya. Ini ujung, terus ini untuk mengunci kerangka yang di sini. Ini
Terus ini ada kuncian kerangka yang di bawah, jadi kunci kerangkanya ada 2, atas sama bawah sini, terus dikunci sama ujungnya ini. Ini selain untuk mempercantik payung juga untuk ngunci, nah ngunci kunciannya ini. Kemudian ini gagangnya payung untuk pegangan. Terus ini kerangka payung. Nah, terus ini ada benang-benang kayak gini ya. Kalau ini ciri khas payung Jawa sama Bali itu mesti ada rajutan benang kayak gini di bawahnya ini kayak gini. Ini sebenarnya ada fungsinya juga, selain fungsi estetis untuk keindahan, ini juga untuk menguatkan kerangkanya ini, biar dia kalau dibuka tutup nggak gampang rusak gitu enggak. Untuk kayak gini. Nah, kuncinya ini kenapa dibikin bertumpuk 3 kayak gini? Jadi ini melambangkan yang paling atas ini kesatuan kolaborasi antara Sang Maha Pencipta dengan pemimpin di bawah. Kemudian kerangka. Kalau di payung Jawa, kerangka ini mesti jumlahnya ganjil. Mesti jumlahnya ganjil lah. Kenapa jumlahnya ganjil? Karena ini nanti berhubungan dengan sap yang di sini. Kalau kerangka ini jumlahnya ganjil, sapnya jadi genep kan. Jadi kita kalau dilukis itu kan bisa, istilahnya kalau kita ngelukis nyeket tuh bisa genap. Misalnya kita mau melukis bagiannya sama, bagiannya jadi genap sama gitu loh. Kemudian kerangka ini menggambarkan masyarakat yang saling bekerja sama bahu-membahu untuk saling menguatkan. Kemudian pegangan, nah ini pegangan kan fungsinya supaya orang yang memakai itu bisa nyaman untuk memakai payung ini. Pegangan ini juga ada ukurannya Mbak. Kalau yang ukuran standar untuk payung seperti ini, untuk harian kayak gini kan standarnya itu kalau dipegang itu pegangan tuh nggak terlalu ke bawah atau terlalu ke atas, jadi pas. Ini ada ukurannya. UMKM Ecoculture memiliki sosial media Instagram sebagai sarana untuk mempromosikan dan penjualan produk, utamanya produk payung lukis batik. Harga dari payung lukis batik ini beragam dari ratusan hingga jutaan rupiah. Pembeli bisa melihat beberapa contoh payung lukis untuk referensi ketika pemesanan. Terdapat pula contoh produk lainnya seperti kreasi limbah kayu yang dilukis. Selain itu, terdapat highlight Instagram yang memperlihatkan kegiatan yang diikuti oleh UMKM Ecoculture. Nah, kebetulan waktu pandemi itu pemerintah banyak membantu kita UMKM ya, baik dalam bentuk hibah dana maupun secara online itu pelatihan digital marketing kayak gitu, kemudian digitalisasi produk, digitalisasi untuk industri dan sebagainya. Memang sangat membantu sekali dari program-program pemerintah itu untuk kita misalnya scale up usaha yang UMKM, kreator UMKM itu. Kemudian ada ruang yang sebenarnya waktu awal pandemi itu sudah dirintis di Solo Art Market. Nah, di Solo Art Market ini saya banyak membranding untuk usaha-usaha saya yang di artisan kayak gini, karena kebetulan di situ disediakan ruang bagi kita untuk berkarya dan menjual hasil karya kita. Yang memang karya itu lebih ke art, karena saya memang mengarahnya ke art gitu. Kalau yang Solo Art Market itu sebenarnya bukan pemerintah sih Mbak, itu lebih ke sebuah komunitas kreator artisan gitu, yang kita bagaimana menyediakan ruang untuk kita juga, tapi kita juga berkolaborasi dalam hal ini mendorong pemerintah untuk menyediakan tempat untuk kita itu. Nah itu akhirnya yang berjalan sampai sekarang. Ada Solo Art Market di Ngarasopuro itu tiap minggu pertama dan ketiga, kemudian tiap Jumat sama Sabtu sore itu di koridor Gatot Subroto. Itu awalnya dari komunitas yang kita bentuk bersama itu, kemudian kita berkolaborasi dengan pemerintah. Kebetulan karena lokasi kita di Kampung Batik Laweyan ya, jadi kita ada memang sengaja kita milih lokasi di sini karena kebetulan aku ngangkat temanya kan tema etnis batik, kemudian aksara Jawa.
memang dari Kampung Batik Laweyan ini banyak sekali event yang berhubungan dengan kesesuaian tema lukisan kita. Kayak kemarin itu setiap setahun sekali kan di Kampung Batik Laweyan ada festival Laweyan ya. Jadi itu pas hari batik itu ada festival Laweyan, itu ada banyak event yang diselenggarakan yang mengangkat tema batik. Nah untuk payung-payung kita itu kan beberapa kali ditampilkan, kayak kemarin ikut Kampung Batik Laweyan mewakili kota Surakarta dan Jawa Tengah untuk lomba desa itu, dan kebetulan juga dapat apresiasi dan dapat menang juga, itu masuk 3 besar. Itu kan payung kita kan juga ditampilkan untuk untuk penataan ruang sepanjang galeri lah. Kalau dana hibah itu ada yang dari pemerintah, ada yang dari non pemerintah, Mbak. Jadi kita pernah ikut seleksi ya, kayak seleksi untuk pengusaha perempuan UMKM yang itu ada lembaga yang mendanai untuk itu. Jadi kita ikut seleksi, kita ada seleksi tahapan seleksi gitu. Nah itu yang lolos seleksi nanti yang dapat dana hibah seperti itu. Kita sering ikut seperti itu, Mbak. Jadi kompetisi seperti itu kita sering ikut. Jadi kayak lomba, kayak itu aku melukis beberapa lukis yang dari perlombaan dari lembaga-lembaga yang non pemerintah seperti itu ada. Jadi kita ikut kompetisi, kalau kita memang masuk kategori mereka, kita bisa dapat dana hibahnya. Jadi kalau untuk investor, kita tuh nggak ada investor tetap sebenarnya, tapi kita kan ada beberapa dana hibah, jadi dari lembaga atau pemerintah yang bisa kita gunakan untuk modal usaha kita. Terus kemudian ada dari order, jadi custom order, di mana pengordernya ini kasih kita pre-ordernya lebih dulu. Jadi kita biasanya untuk payung lukis yang eksklusif kayak gini, kita itu patok itu minimal 50% dari keseluruhan harga harus masuk ke kita dulu untuk modal awal itu. Dan nanti setelah selesai, sebelum kita kirim harus sudah pelunasan total 100% itu. Terus kemudian untuk reseller, selama ini kita memang belum ada reseller khusus ya. Jadi kita masih mengandalkan marketing kita sendiri. Kalau reseller itu juga kadang ada beberapa sih yang teman menawarkan, Mbak tak jualkan seperti itu memang ada. Tapi untuk reseller khusus kita tidak ada, belum ada. Jadi lebih ke dana dari lembaga seperti itu. Iya, dari dana hibah sih kita ada. Kemudian itu tadi made by order yang kita untuk DP-nya itu down payment-nya 50% minimal dari keseluruhan harga. Kita sebagai generasi muda Dapat berpartisipasi dalam membantu Kemajuan ekonomi kreatif, terutama UMKM dengan cara mencintai produk lokal. yeay!